angka pengangguran di Kota Cimahi masuk peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Yanuar Taufik bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Media Internusa, dengan membuka pelatihan kerja bahasa Jepang yang anggotanya ada 100 orang yang mendaftar, dengan biaya pelatihan ditanggung oleh pemerintahan Kota Cimahi. Hal itu dibenarkan oleh Yanuar, bahwa ketika pandemi COVID-19 berlangsung, pada tahun 2020, dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, dari hasil revisi, bahwa Cimahi angka penganggurannya tertinggi nomor 2 di Jawa Barat, sebanyak 13,3%, atau 39.000 yang menganggur di Cimahi. Melihat hal seperti itu, Yanuar akhirnya membuat program untuk mengatasi penentasan pengangguran di Kota Cimahi dengan bekerja sama bersama LPK Media Internusa untuk menggelar pelatihan bahasa Jepang, yang nantinya para peserta pelatihan dapat bekerja di Jepang ataupun magang selama 3 tahun, dengan digaji sesuai dengan upah minimum regional di Jepang. Ketika terjadi pandemi COVID 2020, tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi, hasil rilis dari BPS Jawa Barat itu menempati posisi kedua pada saat itu sebanyak 13,3%, atau 39.000. Itu dianggap suatu PR yang cukup berat bagi kami di Dinas Tenaga Kerja, sehingga kami supaya pengangguran ini bisa terentaskan gitu ya. Akhirnya kita membuat program berupa pelatihan-pelatihan. Kami menunjuk beberapa lembaga-lembaga pelatihan kerja yang sudah memiliki kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, yang ketika mereka berhasil meningkatkan kompetensinya sesuai dengan hasil latihan yang telah diperoleh, kemudian bisa dipekerjakan di tempat sesuai dengan MOU yang mereka buat bersama. Di antaranya belum lama ini juga kami melakukan pelatihan khusus bahasa dan budaya Jepang. Sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia, kami melatih sebanyak 100 orang. Dari 100 orang itu alhamdulillah semuanya berhasil melaksanakan pelatihan sesuai dengan harapan. Artinya mengikuti program pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, setelah itu mereka diikutkan untuk seleksi bekerja dan magang di Jepang, yang sebelumnya memang sudah ada kesepakatan. Jadi ada dari pihak pemerintah Jepang atau perusahaan di sana yang melalui LPK tersebut berkunjung kemari, sehingga kami berkoordinasi atau memperoleh informasi bahwa kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Hanya pada saat itu memang Jepang masih tertutup karena masih pandemi COVID. Alhamdulillah di tahun 2022 ini Jepang sudah membuka, sehingga hasil seleksi kemarin awalnya 5 orang sudah berangkat, kemudian lulus 13 juga kemarin, dan tambah lagi 2 orang, sehingga alhamdulillah kita untuk sampai bulan Juni ini bisa memberangkatkan 20 orang. Selebihnya ada beberapa orang yang memang sudah dipekerjakan, beberapanya di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Kota Cimahi, sejumlah 31 orang. Dan mudah-mudahan ke depan sisanya ini ikut seleksi lagi, dan mudah-mudahan bisa menambah jumlah. Orang sudah bekerja di beberapa perusahaan di Kota Cimahi berbekal kompetensi yang mereka peroleh. Di antaranya beberapa perusahaan Jepang yang ada di Kota Cimahi. Dan selanjutnya ketika mereka sudah, mungkin mereka juga nanti berminat untuk bekerja di Jepang, hanya mereka karena bisa bekerja di sini mengumpulkan dana untuk pemberangkatan ke sana. Dan mereka sekarang juga sedang mengikuti seleksi karena dibuka lebar-lebar sekarang untuk diperbolehkan ke Jepang. Karena pelatihan yang sama, hanya jumlahnya tidak sebanyak tahun 2021, sebanyak 40 orang, anggarannya untuk 40 orang. Mudah-mudahan bisa berlangsung, dan insya Allah seleksinya akan dilaksanakan beberapa minggu ke depan lah. Yang kita seleksi tidak hanya pesertanya, tetapi juga orang tuanya.
Ini menyangkut pemberangkatan ke luar negeri dengan orang tuanya, seleksinya mah. Jadi bagaimana persetujuan orang tua untuk mengikuti. Jadi artinya ketika kita melaksanakan pelatihan itu secara pasti orang tersebut dipastikan akan disetujui orang tuanya untuk berangkat. Jadi ketika waktu mereka dilatih udah persetujuan orang tua. Kalau biaya pelatihan kita yang menyediakan dari APBD Kota Cimahi, kalau pemberangkatan justru dibebankan kepada mereka. Nah di seleksi itu akan disampaikan sepahit-pahitnya diantaranya untuk ke pemberangkatan ke sana. Bahkan Profesor Diki Muslim sebagai dosen Universitas Pajajaran yang ikut mendidik dan membimbing para peserta latihan tersebut ikut menjelaskan bahwa untuk anak-anak di Cimahi itu besar potensinya, walaupun kata Diki anak-anak di Cimahi harus banyak belajar. Yang lebih penting di dalam etos kerja, yang harus banyak bergerak. Juga di dalam belajar bahasa Jepang pun harus panjang dalam jam belajarnya. Cuma kata Diki, oleh anak-anak peserta pelatihan, disangkanya belajar bahasa Jepang itu cukup dari pagi sampai siang saja. Nah, saya kira karena saya ikut membina LPK ini, saya melihat bahwa potensi anak-anak Cimahi itu besar. Walaupun dalam tanda kutip harus banyak belajar nih anak-anak Cimahi, terutama di etos kerja. Ya, banyak meluangkan waktu untuk belajar dan gerak. Di kita ini banyak yang tidak gerak. Kebetulan saya mengajar di Unpad, jadi ada beberapa program di Unpad ini yang di-matchkan dengan programnya LPK CMI. Belajar bahasa Jepang itu tergantung jam kita belajar. Jadi makin panjang belajarnya makin bagus. Nah, cuman banyak anak-anak kita yang menganggap yang disebut belajar itu dari pagi cuma sampai siang. Padahal belajarnya bisa 24 jam, tidur juga bisa belajar sebetulnya. Kalau tahu caranya. Yang diajarkan ke mereka, yang pertama itu adalah budayanya dulu sebetulnya. Karena budaya membentuk bahasa. Nah, budaya itu salah satu budaya Jepang adalah budaya tepat waktu. Nah ini yang kita coba ajarkan ke mereka. Kedua, pengetahuan bahasa. Sebetulnya umum, bahasa Inggris bisa kursus, bahasa Jepang ada, bahasa Arab juga ada orang kursus. Nah, Jepang itu spesial karena punya kanji. Jadi membaca huruf Jepang itu berbeda dengan membaca huruf-huruf Arab dengan huruf seperti kita. Jadi dari situ kemudian kita pelajarkan. Nah, kita tidak hanya belajar itu, hanya mendengarkan. Kan biasanya duduk di kelas, gurunya menjelaskan gitu. Ini tidak. Kita tiga indera yang dipaksa untuk belajar. Dari mulai mata, telinga, tangan. Karena tangan juga ikut bekerja supaya tiga indera ini bekerja di kepala kita terintegrasi. Sehingga diharapkan walaupun waktunya pendek, banyak yang bisa masuk. Spesialis skill work ya. Yes, level 4 dan N3. Level 4 dan N3. Jadi itu sebetulnya luar biasa. Tidak mudah sebetulnya untuk mempelajari sampai level JLPT, Japan Language Proficiency Test namanya, sampai N3. Biasanya yang memalukan bukan bahasanya, etos kerja. Jadi karena kita tidak terbiasa, ya mohon maaf nih bangsa kita ya tidak terbiasa bangun pagi ke subuh tuh udah diingatkan gitu. Terus pekerjaan tidur lagi. Itu etos itu yang biasa. Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala LPK Media Internusa, Denny Pramudianta Nur, bahwa pihaknya cukup prihatin. Berdasarkan revisi dari BPS Jawa Barat, Kota Cimahi peringkat tertinggi penganggurannya. Berangkat dari sanalah, Denny pun tergerak hatinya untuk mengikis fluktuasi pengangguran tinggi tersebut agar dapat diminimalisir setahap demi setahap. Akhirnya pihak Media Internusa melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi untuk membuka peluang pelatihan kerja bahasa Jepang, agar nantinya dapat diarahkan bekerja ke Jepang. Hasilnya 20 orang tenaga kerja magang kontrak 3 tahun di Jepang, dan dilepas PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana di ruang rapat Wali Kota, room meeting, dengan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Yanuar Taufik, Kepala Lembaga Kursus Pelatihan LKP Media Internusa Denny Pramudianta Nur, dan dosen pembimbing Diklat Prof. Diki Muslim. Dapat kita sampaikan beberapa hal tentang berkaitan dengan program Jepang yang kaitan dengan kondisi generasi muda Cimahi tentunya yang memang menurut data yang kami dapat dari info pendidikan bahwa memang kebetulan Cimahi ini
memiliki peringkat teratas tertinggi, mohon maaf, tingkat jobless atau pengangguran. Berangkat dari situ kita berinisiatif, kebetulan kita juga banyak memiliki networking di Jepang. Di antaranya ada beberapa program kerja, program magang maupun program kuliah sambil kerja dan program engineer. Langkah-langkah kita yang sudah kita lakukan sampai hari ini, waktu itu kami melakukan program yang pertama adalah program yang Gogaku atau program kuliah sambil bekerja, di mana warga kita di sana kuliah sambil bekerja itu mendapatkan hak untuk mendapatkan kerja paruh waktu atau bahasa Jepangnya itu ya, yang lamanya hanya 4 jam. Untuk saya jelaskan dulu mungkin dari magang ya. Magang itu rata-rata kisaran sama dengan kita, ada semacam UMK gitu ya. Cuma rata-rata kisaran antara 16 juta sampai 20 juta itu magang. Per bulan? Yes. Jadi mereka itu kan kerjanya per jam. Ya rata-rata 1.100 atau 1.200 yen per jamnya. Nah kemudian kalau toko Teken itu lebih tinggi. Karena dia memiliki keterampilan khusus yang kebetulan ada 14 bidang. Hanya saja di Indonesia ini baru berlaku 8 bidang. Di antaranya restoran, pengolahan makanan, pertanian, peternakan, kemudian manufaktur juga sudah ada sebagian, dan kemudian lagi kaigo atau perawat untuk perawat lansia di Jepang. Begitu. Di bulan ini insya Allah ada 13 orang. Jadi di antaranya ada program magang, pertanian, ada 4 orang, 2 orang di pengolahan makanan, kemudian lagi ada yang 7 orang itu pengelasan robot di Hiroshima. Jadi yang pertanian di Nagasaki, kemudian yang pengolahan makanan di Kagawa itu di Osaka, yang 7 orang lagi pengelasan robot di Hiroshima, Hirotech namanya nama perusahaan. Bagja Sukmana, reporter Salsa TV melaporkan dari Cimahi.